Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kedua, melanjutkan dari materi yang pertama, yaitu tentang hukum pewarisan sifat. Baiklah, kita mulai dari ulasan materi sebelumnya. Materi yang pertama, kemarin kita membahas tentang materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat, di mana ada 3 macam ya. Yang pertama kita kenal dengan kromosom. Kemudian yang kedua kita kenal dengan DNA atau RNA. Dan yang ketiga adalah gen. Apa saja komponen materi genetik ini? Perlu diingat bahwa pewarisan sifat adalah penurunan sifat dari induk ke keturunannya. Contoh, sifat bentuk hidung. Hidung mancung dari bapak atau ibu akan diturunkan ke anaknya. Dan juga tidak ya. Atau warna kulit bisa diturunkan oleh dari salah satu induk ke keturunannya. Itu merupakan contoh dari pewarisan sifat. Kenapa warna kulit bisa diturunkan dari induk ke keturunannya atau dari ayah atau ibu ke anaknya? Itu karena ada 3 komponen ini yang berperan. Di manakah kromosom? Seperti apakah DNA dan gen? Ini ibu ada gambar ya. Manusia atau makhluk hidup pada umumnya tersusun oleh bagian terkecil yaitu sel. Ya. Struktur fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup adalah sel. Di dalam sel ini ada inti sel yang dikenal dengan nukleus. Nah, di dalam nukleus inilah terdapat komponen kromosom, yaitu berisi untayan DNA yang jumlahnya sangat banyak sekali ya. Jika dibuka, ternyata untayannya adalah seperti ini. Ada 2 helaian. Ada 2 helaian untayan. Apa sih untayan ini sebenarnya? Jadi seperti yang sudah ada di materi sebelumnya ya. DNA itu kan tersusun dari bagian bulut ini. Bagian bulut-bulut ini adalah gula dan juga gugus fosfat. Kemudian bagian yang seperti anak jembatan ini adalah basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini kan ada kodenya. Ada jenisnya, ada adenin, ada guanin, ada sitosin, dan ada timin. Nah, kode-kode inilah yang menyusun anak tangga ini. Menyusun kode dari suatu sifat. Ya, DNA ini adalah pengkode. Susunan-susunan inilah atau potongan DNA inilah yang menyebabkan adanya gen. Contoh gen rambut. Nah, gen rambut itu terdiri dari potongan DNA segini. Nanti ada macam-macam potongan DNA yang lain itu untuk gen sifat yang lain. Potongan DNA yang lain lagi itu untuk sifat yang lain. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana sih sifat-sifat ini bisa diturunkan, gen-gen ini caranya menurunkannya bagaimana? Nah, kita lihat ya. Nah, ibu ada menampilkan hewan. Ada yang di rumahnya memelihara hewan ini? Atau sekedar suka bu, tidak memelihara? Lucu ya? Atau ada lagi yang lucu? Nah, ini. Imut-imut sekali kucingnya. Sekarang kita lihat fenomenanya ya, yang berkaitan dengan yang akan kita pelajari. Nah, kamu lihat di situ ada 1 kucing yang besar, kita anggap saja dia induknya nih. Kemudian ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 anak kucing. Apa yang kamu lihat dari gambar nih? Faktanya. Bulu bu, warnanya berbeda-beda nih. Ada 2 macam. Anak kucing yang kedua dan ketiga nih sama bu, warna bulunya warna kuning orange. Sedangkan 1 dan 4 ini putih dan bagian kepalanya ini bulunya kuning. Jika dilihat mirip dengan induk satunya. Oh, ternyata sifat dari bulu warna putih ini kemungkinan diturunkan dari induk kucing yang tampak di gambar. Sedangkan anak kucing 2 dan 3 bisa saja oleh induk yang lain. Nah,
karena di sini tidak ada nih di bapaknya, nggak ada, bapak kucingnya nggak ada. Mungkin kucing liar. Kalau kucing yang dipelihara mungkin saja ada ya bapaknya. Kita lihat lagi gambar yang lain. Nah, ini sangat jelas, ada induk satu, dia warnanya hitam, dan ada induk satu yang warnanya kuning ya, kuning atau orange kalau seperti ini. Nah, ternyata warna bulu ini diturunkan ke kedua anaknya. Salah satu mengikuti induk yang pertama, satunya lagi induk yang lainnya. Ternyata ada sifat yang diturunkan. Jadi kita akan fokus bagaimana sifat itu diturunkan. Jadi berkaitan dengan hukum pewarisan sifat. Bagaimana cara sifat diwariskan atau diturunkan dari induk ke anaknya. Nah, mulai ya. Nah, jadi dulu ada namanya Bapak Gregor Mendel. Beliau ini adalah seorang biarawan, tapi juga fokus melakukan percobaan dalam bidang biologi. Khususnya di sini beliau di pewarisan sifat atau dikenal dengan genetika. Ternyata Pak Gregor Mendel ini adalah orang pertama kali yang memperkenalkan tentang teori penurunan sifat pada makhluk hidup. Setelah itu hasil percobaannya menjadi sebuah teori yang dikenal dengan hukum Mendel menggunakan nama beliau. Mendel ini melakukan persilangan pada tumbuhan. Apa sih persilangan? Persilangan itu adalah perkawinan. Jadi menggabungkan dua induk antara jantan dan betina ya. Kemudian menggunakan tumbuhan berupa tanaman ercis atau kapri yang dikenal dengan Pisum sativum dalam percobaannya. Lanjut ya. Mengapa Mendel memilih ercis sebagai tanaman yang dia coba untuk mengetahui bagaimana pewarisan sifat? Jadi ercis itu dia punya ciri yang kontras. Jadi misalnya warna bunga tanaman ercis itu kontras antara warna dan yang tidak ungu dengan putih. Sedangkan bentuk bijinya dia bulat atau kalau tidak bulat ya keriput. Jadi sangat mudah untuk dibedakan dan sangat mudah untuk dipahami. Selain itu, tanaman ercis dia memiliki waktu hidup yang pendek sehingga percobaan ini bisa dilakukan dalam waktu tertentu. Coba dibayangkan, kalau misalnya percobaan menggunakan pohon kelapa, mau berapa lama ya kita menunggu sampai pohon kelapa itu berbunga atau sampai dia berbuah gitu ya. Jadi dengan adanya ercis dengan masa hidup yang pendek ini akan sangat mudah untuk diamati perbedaannya. Nah, apa yang dilakukan Mendel? Mendel ini melakukan dua jenis persilangan. Ada dua macam persilangan yang dia lakukan. Yang pertama, Mendel menyilangkan kapri dengan satu sifat beda. Jadi hanya satu sifat beda saja yang diamati. Dia mengamati misalnya pada warna bunga. Nah, jadi sifat yang dilihat hanya pada warnanya. Persilangan dengan melihat satu sifat beda ini disebut dengan persilangan monohibrid. Mono artinya satu, jadi hanya ada satu sifat saja yang dilihat. Kemudian persilangan yang kedua adalah persilangan melihat dua sifat beda. Ada dua ya. Nah, ini tertutup gambar. Jadi persilangan yang dilihat misalnya adalah pada warna bunga dan pada bentuk biji misalnya. Atau ingin fokus langsung ke biji, berarti dua sifat dari biji, bentuk bijinya atau warna biji. Jadi ada dua sifat beda yang ingin diamati. Persilangan seperti ini dikenal dengan persilangan dihibrid. Oke, seperti apa persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid? Ya, kita lihat ya. Bu, tadi contohnya melihat pada kucing ya. Di sini kok melihat pada tanaman. Intinya adalah sama, untuk melihat pada bagaimana sifat itu diwariskan dari induk ke keturunannya. Kalau Mendel memang percobaannya pada tumbuhan.
Oke, kita lihat bagaimana persilangan monohibrid yang dilakukan oleh Mendel. Jadi, pada penelitian pertama, Mendel ini menyilangkan tanaman ercis atau kapri yang dia berbunga ungu. Dan kapri yang berbunga putih. Nah, seperti tampak di sini ya. Yang ungu ini adalah bunga jantan, tanda seperti ini jantan. Kemudian yang putih ini sebagai tanaman yang betina. Kemudian hasilnya ternyata seluruh keturunan pertama berbunga ungu, tidak ada yang berbunga putih. Nah, situ. Mengapa bisa? Bisa kita lihat ya dari diagram persilangan. Mengapa hanya ada tanaman yang berbunga ungu saja yang muncul? Pertama, perhatikan pada parental dari parent, artinya adalah induk. Ini induknya adalah ercis berwarna ungu bunganya dan berwarna putih. Kemudian fenotip. Fenotip ini adalah sifat yang tampak yang bisa diindra, termasuk indra penglihatan. Ini adalah bunga ungu, sifatnya tampak ya, bisa kelihatan mata kita warnanya ungu dan bunga yang putih. Kemudian genotip. Genotip itu adalah sifat yang tidak tampak, artinya gen yang menyebabkan mengapa muncul warna ungu. Gen yang mengapa memunculkan warna putih. Di mana genotip ini disimbolkan dengan huruf yang berpasangan. Misalnya di sini ya, warna ungu itu karena ada genotip U besar. Dia berpasangan jadi U besar, U besar. Dan bunga putih ini karena ada gen U kecil yang berpasangan. Jadinya U kecil, U kecil. Kemudian ketika ingin diturunkan atau melihat bagaimana pewarisan sifat pada keturunannya, berarti kan bunganya disilangkan ya. Dimana jantan ini nanti diambil bagian dari gamet atau sel kelaminnya, yaitu dimana jantan adalah sperma. Sperma seperti apa gametnya? Dia membawa gen apa? Nah, pada sel kelamin ini kan dia setengah sifat dari induknya. Kalau induknya U besar, berarti nanti setengahnya U besar, satu saja. Ini sperma dia membawa gen U besar. Yang satunya juga ya, tapi hanya membawa satu, U besar. Kemudian yang bunga putih sama. Bunga putih adalah betina. Jika betina berarti di ovum, membawa setengah sifatnya, berarti hanya U kecil satu saja. Nah, ada dua sel telurnya. Nah, seperti ini penentuan gamet. Kemudian antara gamet yang satu dengan gamet yang lain ini ketemu. Misalnya U besar yang atas ketemu dengan U kecil yang atas, sehingga akan dihasilkan keturunan U besar, U kecil. Kemudian lanjut, U besar yang atas dengan U kecil yang bawah. Ketemu lagi U besar, U kecil nomor 2. Kemudian yang ketiga sama ya, U besar yang bawah ketemu dengan U kecil yang atas. Jadi U besar, U kecil. Lagi, U besar yang bawah ketemu dengan U kecil yang bawah. Jadi U besar, U kecil. Sehingga ada kemungkinan 4 keturunan. Ternyata dari 4 keturunan ini genotipnya sama semua ya. U besar, U kecil. Kalau genotipnya ada U besar, berarti nanti sifat yang muncul dari bunga adalah warna ungu. Sehingga semua keturunan yang dihasilkan dari persilangan ini adalah warna ungu. Mengapa seperti itu? Karena gini ya, ada gen yang dominan dan mengalahkan gen yang resesif. Gen dominan itu yang disimbolkan dengan U besar. Ini dia dominan. Kalau muncul atau bertemu dengan gen lain, akan muncul sifat yang mengikuti U besar. Sedangkan U kecil ini adalah resesif, dia kalah. Sehingga kalau ketemu dengan U besar, sifat yang muncul ini mengikuti U besar. Selanjutnya, kemudian Mendel ini terus melakukan persilangan dari hasil yang pertama tadi.
ketika keturunan tersebut disilangkan sesamanya, yaitu ungu juga, ternyata keturunan kedua itu memiliki perbandingan 3 yang berbunga ungu dan muncullah 1 yang berbunga putih. Jadi kalau dibuat dalam diagram tadi ya, bunga ungu, U besar U kecil disilangkan sesamanya, U besar U kecil. Contohnya tadi ya, nomor 1 dengan yang nomor 2, atau nomor 2 dan nomor yang lainnya. Dituliskan lagi ya, seperti tadi, fenotipnya ungu, genotipnya U besar U kecil dan U besar U kecil. Kemudian tentuin gametnya, diambil satu sifat di sini U besar, yang kecil taruh di bawahnya U kecil. Sama ya, U besar taruh sini, kemudian U kecilnya taruh di bawah. Setelah itu dikombinasikan, ditemukan ya, sehingga didapat U besar nomor 1, U besar U kecil nomor 2, U besar lagi U kecil yang ketiga, dan U kecil yang keempat. Kita baca genotipnya. Kalau ada U besar nomor 1 berarti ungu, nomor 2 ada U besar lagi ungu, nomor 3 ada U besar juga ungu, dan yang keempat ini U kecil semua, berarti akan muncul warna putih. Nah, berdasarkan hasil percobaan ini ditemukan teori bahwa keturunan kedua ini ada hukum segregasi, yaitu saat pembentukan gamet tadi ya terjadi secara pemisahan bebas. Artinya tadi genotip indukan U besar U kecil bebas, ada yang gametnya U besar, ada yang gametnya U kecil. Kemudian kombinasinya pun bebas. Itulah yang dikatakan hukum segregasi. Jadi genotip induk tanaman adalah U besar U kecil, maka gamet yang terbentuk itu bisa gen U besar dan bisa gen U kecil. Inilah teori dari pewarisan sifat. Nanti kalau misalnya dalam sehari-hari kita mau lihat ya, bagaimana pewarisan sifat rambut. Misalnya rambut dipengaruhi gen C kecil untuk rambut lurus, gen C besar untuk rambut keriting. Nanti dilihat bapak ibunya genotipnya apa, nanti anaknya genotipnya apa, dan ketahuan fenotipnya apa atau sifat yang tampak di anaknya apa. Tuh. Oke, sekarang karena tadi tentang gamet, kita belajar dulu ya cara gimana untuk menentukan gamet. Ada 3 macam gamet dalam persilangan monohibrid. Yang pertama adalah yang U besar. Ingat ya, ketika genotipnya U besar, ini genotipnya sama. Kalau sama, dia dikatakan sebagai genotip yang homozigot, sama, hanya besar semua. Karena dia besar, sifatnya adalah dominan, menang, akan muncul jika ketemu dengan resesif. Kalau seperti ini, U besar, berarti gamet yang terbentuk adalah setengahnya, yaitu U besar aja 1 dan U besar aja 1. Jadi terbentuk 2 gamet. Tetapi pada persilangan kita boleh tulis 1 aja, 1 macam saja, U besar, nanti di dalam penulisan gamet. Kemudian yang kedua, ketika genotipnya U kecil, sama ya, semuanya U dan kecil. Kalau sama berarti dia genotip yang tipenya homozigot, sama. Karena ditulis dalam kecil berarti dia artinya resesif, kalah. Sifatnya akan muncul kalau dua-duanya resesif. Kalau ketemu dengan dominan, yang menang adalah yang dominan. Nah, gametnya adalah U kecil dan U kecil. Sama, ada 2 gametnya, tapi kita boleh menulis 1 saja nanti dalam diagram persilangan. Tuh, lanjut ya. Tipe yang ketiga, yaitu ketika ada U besar dan U kecil. Nah, genotipnya U ya, tetapi yang 1 besar dan 1 kecil. Karena berbeda, dia disebut dengan genotip yang heterozigot. Sehingga nanti genotip ini akan terbentuk U besar dan U kecil.
Sama juga ada 2, tapi dia tidak sama. Maka ketika persilangan nanti kamu tulis gametnya U besar dan U kecil. Oke, coba diresapi kembali ya. Oke, kita lanjut coba praktek bagaimana persilangan monohibrid ya. Di sini ada gambar bunga mawar merah dan mawar putih. Wawan melakukan persilangan pada bunga mawar. Bunga mawar merah dipengaruhi oleh gen M besar yang dominan terhadap gen M kecil yang resesif. Sehingga bisa kita tulis di sini bahwa adanya gen M besar dia sifatnya dominan. Maka nanti jika bertemu dengan gen yang lain akan muncul warna merah. Sedangkan gen alel pasangan yang lain adalah gen M kecil. Dia resesif kalah terhadap gen M besar. Maka ketika bertemu dengan M kecil yang lain akan memunculkan warna putih. Wawan menyilangkan antara bunga mawar merah M besar dengan bunga mawar putih M kecil. Tuliskan hasil persilangan sampai didapatkan F1. Nah, berarti anaknya nanti seperti apa gitu ya. Bisa kita tulis dulu ya bagaimana cara penyelesaiannya dengan membuat diagram persilangan. Langkah pertama adalah tentu kita menuliskan parentalnya, induknya P1. Karena Wawan tadi menyilangkan warna merah, kita tulis saja langsung ya genotipnya. M besar dengan M kecil. Bisa kita tentukan di sini bebas kalau tidak diketahui. Yang merah ibu buat betina ya, yang putih buat jantan. Sehingga kalau di sini ditulis juga fenotipnya, yang betina ini merah, yang jantan adalah putih. Setelah tahu parentalnya, kemudian disilangkan atau diserbukan bunganya. Nah, untuk diserbukan bunganya kita cari dulu gametnya ya, sel kelamin jantan dan betinanya apa, membawa gen apa. Kalau betina di ovum, berarti ovumnya bawa gen apa? Setengah dari genotip induk ya. M besar berarti cukup tulis 1 M besar. Kemudian yang putih juga kita tulis 1 aja gennya M kecil. Nah, seperti ini. Kalau sudah ketemu gametnya, kita temukan ya M besar M kecilnya di sini. Nah, sehingga akan dihasilkan F1 keturunannya, M besar M kecil. Ditulis ya M besar M kecil. Apa nak fenotipnya kalau ada M besar M kecil? Nah, ada yang besar ya. Berarti ikut di sini gen M besar tadi warna merah. Sehingga diperoleh F1 warna merah. Gitu. Jadi kalau misalnya melakukan percobaan kemudian hasilnya merah, ternyata ada gen M besar yang sifatnya dominan. Boleh dicermati dulu. Bunga mawar merah. Semoga paham ya. Karena kebanyakan kelas 9 merasa bahwa materi pewarisan sifat atau genetika ini sulit. Ya memang, karena kelihatan ya hanya huruf-huruf saja, beda kalau kita belajar otot atau tulang yang kelihatan wujudnya. Oke, next ya, kita coba soal yang kedua. Nah, di sini bukan mawar, tapi buah mangga. Nah, ada buah mangga di sini. Wawan lagi ya ceritanya. Ternyata mangganya Wawan ini ukuran buah mangga dipengaruhi oleh gen B besar untuk buah yang besar dan gen B kecil untuk buah yang kecil. Boleh kita tulis dulu supaya kelihatan. Nah, gen B besar ini ternyata dominan ya. Dominan, nanti buahnya besar. Kemudian gen B kecil itu resesif, buahnya kecil. Huruf setiap sifat harus sama ya. Kalau B, B semua. Walaupun nanti sifatnya yang satu B besar, yang satu pakai huruf K kecil. Tapi dalam sifat yang dominan atau resesif harus dari satu huruf. Kalau nanti beda huruf, nanti beda sifat. Ya.
Kalau kamu pakai K berarti nanti bukan sifat ukuran buah lagi, bisa juga jadi bentuknya ya. Ingat, setiap satu huruf satu sifat. Nanti ada dua macam jenis sifatnya, bisa yang besar dominan, bisa yang resesif kecil gitu ya. Oke, di sini jika buah mangga berbuah besar dengan genotip B besar, B kecil, disilangkan dengan buah mangga berbuah kecil yang bergenotip B kecil, B kecil. Pertanyaannya, maka bagaimana perbandingan genotip F1 dan fenotip F1 keturunannya? Sama seperti tadi ya, kita melihat F1-nya. Oke, kita coba dulu apa pertama? Parental. Betul. Kita tulis dulu parental. Ibu Lail ngomong sendiri. Ya, parental 1 ya. Di situ buah besar. Genotipnya B besar, B kecil disilangkan dengan buah mangga kecil. B kecil, B kecil ya. Gitu ya. Oke. Boleh ditulis fenotipnya besar. Kemudian ditulis kecil. Setelah itu apa? Gamet. Kita tulis dulu gametnya. Nah, ini jantan deh, yang ini betina. Boleh ya, apa saja kalau tidak diketahui. Berarti di sini gametnya setengahnya B besar. Ada lagi satu lagi B kecil. Ingat ya, heterozigot ada dua macam. Kemudian yang kecil homozigot, berarti hanya ada satu macam. Sebenarnya B kecil, B kecil. Tapi karena sama, cukup tulis satu saja nggak masalah. Oke, sudah ketemu gamet. Setelah ketemu gamet, apa yang dilakukan? Kita kombinasikan. Ketemuin ya, nih Ibu tulis nomor 1. Hingga F1 yang pertama adalah dari nomor 1 ini. Nomor 1, B besar, B kecil. Kemudian lagi ketemukan yang bawah. Nah, titik nomor 2. Sehingga yang kedua adalah B kecil, B kecil. Ini adalah genotip. Kalau dibuat perbandingan kita tulis saja. Karena hurufnya sama, berarti B besar, B kecil ada berapa nih? Ada 1. Dibandingkan B kecil, B kecil ada 1. Sehingga perbandingan genotipnya adalah 1:1. Genotip. Lihat dari hurufnya ya. Terus fenotipnya kita baca B besar, B kecil. Sifat yang muncul adalah besar. Kemudian yang bawah adalah kecil. Sehingga perbandingan fenotipnya adalah besar ada 1 banding yang kecil ada 1. Sama. Jadi perbandingannya 1:1. Oke, silakan kalian cermati terlebih dahulu ya untuk persilangan monohibrid. Nah, bagaimana? Sudah ada gambaran yang dimaksud dengan persilangan? Sudah mulai sedikit atau banyak paham tentang materinya, bagaimana sifat itu diturunkan? Semoga paham ya. Kalaupun belum paham, boleh silakan kembali ya, diulangi kembali penjelasannya. Boleh sedikit-sedikit. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini ada tentang persilangan monohibrid. Jadi persilangan monohibrid itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah yang dominan dan yang kedua adalah intermediate. Apa sih Bu perbedaannya? Lihat yuk. Kalau yang dominan ini ketika disilangkan ada keturunannya yang dia heterozigot. Ya, heterozigot itu berarti genotipnya beda ya, besar kecil. Nah, di sini ada yang besar yang kecil. Ketika ada yang besar yang kecil, gen yang dominan yaitu gen M besar ini sifatnya akan muncul. Ya, gen dominan menang memunculkan warna dominan saat heterozigot. Karena gen M besar itu warna merah, berarti dia ketika heterozigot akan muncul warna merah. Seperti ini disebut dengan persilangan monohibrid dominan. Sedangkan persilangan monohibrid intermediate adalah ketika heterozigot muncul sifat gabungan. Tadi ya, gen M besar itu kan merah. Kemudian gen M kecil itu adalah putih.
Ketika M besar M kecil ketemu, bukan warna merah yang muncul, melainkan gabungan, yaitu menjadi warna pink. Nah, sifat yang muncul gabungan inilah dikatakan persilangan yang intermediate. Perbedaannya nanti hasilnya ya, selain dari munculnya warna keturunan yang berbeda, perbandingannya nanti juga beda. Karena ada muncul warna pink, yang satunya, sedangkan yang satunya semuanya merah gitu ya, kalau ada homo dan heterozigot. Berarti tadi yang bunga mawar merahnya Wawan monozigot, monohibrid yang dominan atau heterozigot? Nah, ya yang dominan. Oke. Sudah sampai kita di poin yang kedua. Oke, yang kedua itu persilangan yang dihibrid. Dihibrid dari kata di berarti ada dua, sehingga ada dua sifat beda yang dilakukan. Bagaimana persilangan hibrid yang dilakukan Mendel? Ini Mendel menyilangkan dua kacang kapri yang memiliki dua sifat berbeda. Jadi misalnya Mendel menyilangkan kapri yang dia bijinya bulat dan kuning dengan biji yang kaprinya keriput dan hijau, di mana genotipnya adalah B besar, B besar, K besar, K besar, dia dominan, dan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, ingat ya tadi warna cuma satu macam huruf. Potong tadi ya, cuma satu macam huruf. Sedangkan kalau di hibrid itu nanti dia ada dua macam huruf. Yang tadi ya, B besar, B besar, K besar, K besar. Ada dua macam huruf. Yang B itu sebagai sifat dari bentuk ya, bulat dan keriput. Sedangkan yang lainnya adalah dari warna. Bentuk dan warna. Jadi ada dua sifat yang dijajarkan hurufnya. Gitu. Oke, lanjut seperti yang di monohibrid ya, kita tentukan dulu bagaimana cara menentukan gamet di hibrid. Ada 3 sama ya. Yang pertama jika dia homozigot dominan, semuanya besar ya. Cara nentuinnya adalah kita tulis saja sendiri-sendiri karena dia setengah ya. Ini B, kita tulis setengah. Nah, 1, dan K ini juga 1. Oke. Nanti yang muncul di gamet ini adalah 2 dari sifat ini. Karena kan dari satu sel, misalnya sel ovum ya, Ibu hapus jadi gambar apa nak? Ini dari ovum misalnya gini ya, dari ovum dia bawa B dan bawa K gitu ya. Nah, ini dengan cara ini dengan ini dengan ini, dan ini dengan ini, dan ini dengan ini. Nah, jadi kita peroleh nih, ini yang ini 1, ini nomor 1. Berarti sel telurnya bawa gamet B besar dan K besar. Yang kedua juga gitu, yang ketiga juga gitu, yang keempat juga gitu. Nah, jadi ternyata ada 4 gamet yang dihasilkan. Tetapi jenis genotipnya hanya ada 1, B besar, K besar. Jadi nanti di persilangan cukup boleh nulis 1 aja, karena hanya ada 1 jenis. Kalau yang resesif, langkahnya juga sama ya. B kecil, K kecil, tinggal ke bawahin lagi. Nah, berarti nanti gametnya B kecil, K kecil. Nih, B kecil, K kecil, gitu. Ini juga sama. Nah, karena ada 4, tetapi 1 jenis saja, cukup ditulis saja 1. Tuh, silakan dicermati lagi. Terus, yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga adalah ketika heterozigot. Heterozigot itu beda semua ya, B besar, K. Oh, maaf ini B besar, B kecil, maaf ya ralat ya, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi ini diketemukan seperti tadi, ternyata dihasilkan 4 gamet dengan tipe yang berbeda.
Nah, ditulis semua. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Kalau seperti ini, nak, misalnya. Ini tidak dikatakan heterozigot ya. K-nya memang hetero, tapi B-nya kan enggak. Jadi, yang gamet di hibrid ini bukan termasuk hetero. Bukan ya, hetero itu jika dua hurufnya ini besar dan kecil semua. Terus sekarang coba kamu tentukan sendiri gamet dari fenotip induknya ini. Kamu coba praktek. Setelah kamu isi, coba tanyakan ke ibu ya, di WA group boleh atau di kolom komentar, silakan. Betul atau salah nomor 1 gametnya macamnya ini bu. Terus nomor 2 gametnya ini. Nanti biar ibu koreksi ya. Apakah kalian sudah bisa menentukan gamet? Oke, berikutnya kita sampai pada contoh persilangan di hibrid ya. Pada persilangan di hibrid. Kita boleh coba langsung ya. Di sini persilangan antara biji bulat kuning, B besar, K besar, dengan biji keriput hijau, B kecil, K kecil. Pertanyaannya sampai bagaimana keturunan F yang kedua? Ya, F kedua itu apa sih Bu Lail? F kedua ini gini nak. Ibarat parental ini adalah kakek nenek. Kemudian F1-nya ini adalah bapak ibu atau bapak atau ibu ya. Nah, yang F2 ini adalah kalian. Nah, yang ditanya ini sampai ke sini, sampai ke F2. Oke, sekarang kita coba ya. Langsung aja ini Ibu tulis sebagai P1 karena sudah ada gambarnya ya. Tinggal kita tulis genotipnya yang di atas. B besar, K besar, K besar. Yang ini adalah B kecil, K kecil. Nah, seperti ini. Kalau sudah apa? Iya. Tentukan gamet. Nah, gametnya ini setengahnya ini ya. B besar, K besar. B besar, K besar semua. Sama ya. Karena sama boleh tulis 1. Ini juga sama boleh tulis 1. Nah, kita temukan. Nanti ketemu F1-nya. Yaitu kita kombinasikan B besar ketemu B kecil, K besar ketemu K kecil. Nah, ini genotip F1. Kalau seperti ini, fenotipnya adalah B besar, B kecil, ada gen B besar berarti bulat. Ada gen K besar berarti kuning. Nah, sehingga anaknya semua bulat dan kuning. Karena ingin tahu sampai F2, maka F1 kita silangkan sesamanya ya. Sesamanya ini berarti sama. B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan sesamanya. Sudah, next kita cari gamet. Nah, turunkan ke bawah boleh nak, atau langsung dikombinasikan juga boleh. Ini dengan ini, maka hasilnya B besar, K besar. Kemudian ini dengan itu, B besar, K kecil. Yang kecil ini dengan ini, B kecil, K besar. Ini dengan ini lagi, B kecil, K kecil. Nah, karena ini sama, Ibu langsung tulis saja ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, kalau banyak segini, gametnya, ngombinasiinnya kayak tadi gini juga bisa. Nah, ini ketemu ini ketemu ini ketemu ini ketemu ini. Tapi nanti panahnya banyak ya. Supaya mudah kita buat dia dalam bentuk tabel atau diagram. Ini Ibu gambar dulu ya. Kalian bisa gambar di buku gambar kalian atau buku tulis dengan penggarisnya agar rapi. Nah, kalau di sini nih tidak ada penggarisnya. Anggap saja seni. Kalau di kalian buat yang rapi ya.
Bulail belum tentu jantan betina ya. Ini betina, ini jantan. Kurang satu tabelnya. Ya maafin ya anak-anak ya, gambarnya tabel aduh miring sekali. Oke, kita pindahkan ke tabel ya. Di sini betina, kita pindahkan nih ke tabel ini juga. B besar, K besar, kemudian B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Yang jantan juga kita pindah ke sini ya. Nah, oke. Kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita kombinasikan, ketemukan antara jantan dan betina untuk mendapatkan keturunan. Warna ini ya, warna hitam coba. Nih, nah ini dengan ini ketemu ya. B sama B kita tulis B besar, K sama apa? K besar, K besar. Ini juga sama, ini dengan ini. B besar, K besar, K kecil. Ini lagi dengan ini. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, boleh dikasih nomor 1, 2, 4. B besar ketemu B kecil. Ini K besar ketemu K kecil. Lagi nomor 5. B besar, K besar dulu ya, baru K kecil. Lagi ke sini, ini di sini pertemuannya. B besar, K kecil, K kecil. Nomor 6. Kemudian nomor 7. B besar ketemu B kecil, K besar dan K kecil. Nomor 8. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Dan seterusnya sampai 16. Kamu bisa teruskan di buku catatanmu ya. Nanti ditulis dalam buku catatan sebagai ringkasan, kemudian kamu foto sebagai foto bukti BDR. Ya. Kemudian kirim ke grup kita ya di IPA kelas 9. Ini seperti ini nih ternyata keturunan F2-nya. Tapi kita perlu lihat ya sifatnya apa. Kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 itu kan B besar, K besar, K besar. Berarti fenotip yang muncul adalah bulat, kuning. Nah, terus nomor 2, B besar, K besar, K kecil. Bulat dan kuning. Sama. Coba yang beda adalah nomor 8 ya. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Ada B besar berarti dia bulat. K kecil berarti dia hijau. Nah, setelah ini kamu tulis nak bulat kuning dari 16 ini ada berapa? Misalnya ada 9. Kamu tulis bulat kuning 9 banding bulat hijau ada berapa? Kamu tulis. Kemudian yang keriput kuning ada berapa? Tulis. Keriput hijau ada berapa? Tulis. Tergantung sifat yang muncul ya. Nah, itulah keturunan F2-nya. Ternyata lebih bervariasi. Kalau tadi ada keriput hijau, ada bulat kuning, ternyata di sini muncul bulat hijau, padahal di induk pertamanya nggak ada. Apa bisa seperti itu? Nah, ini dilihat dari diagramnya tadi ya. Nah, gitulah persilangan di hibrid. Oke, silakan diresapi pelan-pelan ya materinya. Keren ya, kalian sudah mendengarkan sampai ke persilangan di hibrid. Artinya udah sampai akhir nih kita. Oke, kita lihat selanjutnya. Sudah selesai. Ada salam sapa dari kucing di awal tadi ya. Semangat belajarnya kakak. Ya, sudah selesai untuk materi yang kedua ini. Luar biasa, sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga materi ini memudahkan kalian untuk memahami. Artinya videonya membantu kalian ya untuk belajar. Karena memang 1-2 hal kita tidak bisa bertemu secara virtual. Jadi harapannya videonya dapat membantu kalian untuk semangat belajar. Walaupun kita di tengah pandemi, aku yakin kamu semua belajarnya semangat. Ya, oke.
Seperti yang Ibu sampaikan tadi, silakan dibuat ringkasannya, kemudian ringkasan yang ada di buku itu kamu foto bersama dirimu, kemudian dikirim ke grup PJJ atau grup IPA kelas. Tuliskan nama dan nomor absen. Demikian dari Ibu, jika ada pertanyaan boleh disampaikan agar grup kita ini ya berwarna rame, atau boleh di kolom komentar, nanti akan Ibu jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Baiklah, cukup sekian. Mohon maaf bila mana ada salah kata dari Ibu Lail. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, di materi berikutnya, tetap di KD 3.3 tentang pewarisan sifat. Sehat selalu dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya. Thank you for joining. See you next week.